Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Nurul dari kelas 4B dengan nomor NPM 23106311100062. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam adalah landasan berpikir dalam pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak, dan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pemahaman ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren dengan menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, pembentukan karakter Islami, serta metode pembelajaran yang meneladani Nabi Muhammad. Di sekolah madrasah, misalnya, siswa tidak hanya diajarkan matematika atau sains, tetapi juga diajarkan bagaimana ilmu tersebut berkaitan dengan ilmu agama. Guru-guru menanamkan nilai akhlak dalam setiap pelajaran, seperti kejujuran dalam berhitung dan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Sedangkan di pesantren mempelajari lebih berbasis sanad dan praktik langsung, seperti menghafal Al-Quran dengan bimbingan kiai, serta menjalani kehidupan kolektif yang membentuk kedisiplinan dan kemandirian. Santri dibiasakan bangun sebelum subuh, sholat berjamaah, dan mengaji setiap hari yang membentuk karakter tangguh dan bertanggung jawab. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa siswa madrasah dan santri pesantren umumnya memiliki adab yang lebih kuat terhadap guru, sebagaimana ajaran Islam yang menekankan penghormatan kepada ilmu dan ulama. Jawaban soal kedua, filsafat pendidikan Islam berlandaskan wahyu, akhlak, dan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Sementara filsafat pendidikan Barat lebih banyak bersumber rasionalisme, empirisme, dan humanisme. Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter Islami dan moralitas sebagai bagian utama dari proses belajar. Sedangkan pendidikan Barat lebih fokus pada kebebasan berpikir, kreativitas, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks Indonesia, filsafat pendidikan Islam unggul dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak dan memiliki spiritualitas yang kuat, yang sangat relevan dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Sementara filsafat pendidikan Barat itu lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan inovasi, tetapi sering kurang menekankan nilai-nilai moral dan spiritual sehingga bisa menghasilkan generasi yang maju secara intelektual, tetapi kurang memiliki pegangan moral yang kuat. Kombinasi keduanya itu dalam sistem pendidikan Indonesia dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga beretika dan beriman. Jawaban soal ketiga, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam mencakup landasan, tujuan, metode, dan evaluasi pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam. Ruang lingkupnya meliputi hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam, dengan tujuan membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, beberapa elemen penting harus diperhatikan. Pertama, tauhid sebagai dasar utama yang menanamkan kesadaran bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Kedua, integrasi ilmu agama dan ilmu umum agar siswa memiliki pemahaman yang seimbang antara dunia dan akhirat. Ketiga, pembentukan akhlak yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap mata pelajaran. Keempat, metode pembelajaran berbasis keteladanan, diskusi, dan praktik nyata agar ilmu tidak hanya dipahami tapi juga dipraktikkan. Evaluasi pendidikan dalam Islam tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan pendidikan Islam mampu mencetak individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat. Jawaban soal keempat,
Dalam menghadapi tantangan modernisasi di zaman sekarang, prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan yang adaptif dan inovatif. Pendidikan Islam harus tetap berbasis tauhid, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan sains dan teknologi, sehingga siswa mampu bersaing dengan di era digital ini tanpa kehilangan identitas keislamannya. Kurikulum harus dikembangkan dengan pendekatan integratif, menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern agar menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman komprehensif. Metode pembelajaran juga perlu diperbarui dengan memanfaatkan teknologi digital, tanpa meninggalkan pendekatan klasik seperti talaki dan keteladanan guru. Untuk menghadapi tantangan karakter dan moral generasi muda, pendidikan Islam harus lebih menekankan pembentukan akhlak melalui pembiasaan dan pengalaman nyata. Bukan sekedar teori. Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan Islam dapat tetap relevan di era modern tanpa kehilangan esensi keislamannya. Jawaban soal kelima, filsafat pendidikan Islam memiliki urgensi dalam membentuk karakter siswa karena berlandaskan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan keseimbangan ilmu. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk individu yang beriman, beradab, dan bertanggung jawab. Fungsinya adalah menanamkan nilai moral, etika, dan spiritual dalam setiap aspek pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami ilmu tetapi juga mengamalkannya dengan benar. Dengan pendidikan berbasis akhlak, siswa tumbuh menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Ketika individu yang berkarakter kuat ini tersebar dalam masyarakat, mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan, mengurangi konflik sosial, serta membangun lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berkontribusi langsung pada pembentukan masyarakat yang lebih baik, berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jawaban soal ke-6, studi filsafat pendidikan Islam saat ini menggunakan beberapa pendekatan seperti normatif, teologis, dan historis, kritis, dan integratif. Pendekatan normatif teologis berfokus pada ajaran Islam sebagai dasar pendidikan, sementara pendekatan historis menganalisis perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Pendekatan kritis mengevaluasi sistem yang ada, dan pendekatan integratif menggabungkan ilmu agama dengan ilmu modern. Pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan integratif karena mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan perkembangan zaman. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual dan moral, tetapi juga mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, jawaban soal ke-7, rancangan program pendidikan Islam harus berlandaskan hakikat manusia sebagai makhluk spiritual, intelektual, sosial, dan fisik, serta hakikat pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan keilmuan. Program ini bertujuan mencetak individu yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Komponen utama dalam program ini meliputi kurikulum berbasis integrasi ilmu agama dan ilmu umum, metode pembelajaran yang menekankan pemahaman pengalaman dan keteladanan, serta lingkungan pendidikan yang kondusif untuk membentuk karakter Islami. Selain itu, evaluasi pendidikan tidak hanya mengukur kecerdasan akademik, tetapi juga perkembangan akhlak dan spiritual siswa. Dengan rancangan ini, pendidikan Islam mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang kuat dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Jawaban yang ke-8, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil karena menekankan nilai keadilan, kesetaraan, dan hak pendidikan bagi semua individu tanpa membedakan status sosial, gender, atau latar belakang ekonomi. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, sehingga pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang.
Implementasi nyata dari prinsip ini dapat dilihat penyelenggaraan madrasah dan pesantren yang terbuka bagi semua kalangan. Cukup segini saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.